Hari ini kita ketemu dan mulai edisi perdana dari bincang-bincang kita. Ini campur ya. Bahasa kita nih bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa kadang-kadang, Padang, bahasa Sunda. Karena saya menguasai itu Inggris, ya little lah. No yes. 12 tahun sekolah cuma tahu no yes. Oh no yes ya. Kali ini kita bertemu di program apa namanya ya? Kita belum tahu namanya lah. Boleh minta rekomendasi. Minta rekomendasi apa ya? Paling tidak ini mungkin kalau saya bilang mencereweti hidup. Mencereweti. Ya, tapi nanti kita carilah mencereweti hidup tuh pengertiannya seperti apa. Karena hidup ini harus dicereweti. Kalau tidak cerewet kita ini seperti orang yang lagi tertidur di pinggir sungai, anginnya sepoi-sepoi, terus ada ria air. Membuat terlena. Terlena, makanya dicereweti. Betul nggak? Betul. Nah. Jadi pembahasan kita hari ini? Nah, pembahasan kita hari ini bersama Rama dan Sinta. Iya, ini Sintanya. Cuma Sintanya belum ketemu. Iya. Pertanyaannya sederhana. Bisa nggak kita semua ini kita menjadi orang yang sukses? Sudahkah kita sukses? Kapan kita bisa sukses? Itu dulu pertanyaannya. Siap. Kalau bicara sukses sih kita semua bisa. Cuman kan tergantung dari usaha apa yang kita lakukan. Tergantung usaha kita. Kapan kita bisa sukses? Tergantung sih. Tergantung apa? Ini agak berat nih. Ini filosofinya berat. Tergantung sebagaimana kuat tekad kita lah, sebagaimana kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi ini pertanyaan ini sering kali dilontarkan oleh teman-teman ya. Bisa nggak kita sukses? Sebelum kita bicara, bisakah kita sukses? Kapan kita bisa sukses? Kita harus tahu dulu sukses itu apa. Iya. Ya enggak? Iya. Nah, definisi sukses itu apa sih? Kalau menurut saya sih sukses itu ketika kita berhasil mencapai satu target yang kita targetkan. Oke. Itu sukses menurut saya. Itu sukses ya? Sukses. Jadi artinya sukses itu punya ukuran. Iya. Kalau kita misalnya hari ini pengen jalan, targetnya 500 meter, jalan, tek, sampai. Berarti sukses. Besok jalannya jadi 1000 meter, jalan, tek, sampai. Apa? Sukses. Jadi sukses itu ya, semua orang itu sukses, bisa sukses dan tidak perlu menunggu lama untuk sukses. Nah, kenapa kita bicara sukses? Karena itu tadi mencereweti diri. Nah, ini kan mencereweti diri kita, mencereweti diri sahabat kita, mencereweti diri teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar selalu sukses. Kalau di dalam Islam itu, hidup hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu jadi artinya ukuran sukses kemarin tidak bisa lagi dipakai untuk ukuran sukses sekarang. Berarti ada ukuran? Kan ukuran dari tadi. Kan kita bicara ukuran. Kalau kemarin suksesnya bisa melangkah sampai 500 meter, ukuran itu tidak bisa lagi dipakai hari ini. Hari ini kalau kita bicara sukses lagi, maka kita bicara bahwa hari ini harus bisa 500 meter lebih. Nah, mau 1000, mau berapa gitu. Biasalah, ini kan ruang podcast yang mantap. Ya, ada suara-suara mantap ya. Jadi ukuran suksesnya itu. Kenapa kita mengatakan
sukses itu mudah untuk dicapai? Karena kita membuat targetnya, ukurannya pendek, sederhana. Ada orang yang membuat ukurannya menjadi lebih sulit. Pabaliet, itu bahasa Sunda. Kumaha? Kata iya. Ada orang membuat itu. Ukuran sukses itu, dia harus punya harta sekian puluh miliar. Punya rumah gedung. Punya usaha yang banyak. Punya istri cantik. Punya anak banyak. Anak banyak. Istri? Gitu ya. Ketika dia buat ukurannya makin panjang, pertanyaannya sederhana. Bagaimana kita bisa mencapai sukses itu? Orang yang membuat targetnya panjang, yang targetnya susah itu, dia harus punya keteguhan hati, kesabaran, keuletan, dan dia orang yang benar-benar tangguh, tidak mudah menyerah. Kalau kita mau tampil di depan orang bahwa kita mengatakan kita bawa sukses, buatlah ukuran Anda sesuai dengan kapasitas Anda. Kalau Anda merasa tidak tangguh, ya jangan dibuat tinggi-tinggi. Menyesuaikan. Jadi, kenapa orang minder? Mungkin targetnya kejauhan. Bukan itu, dia merasa tidak sukses. Tidak yakin. Iya, begitu. Misalnya reunian kita nih, ya kan? Belum apa-apa ketika diundang reunian, cerita yang muncul itu adalah yang pertama, ngapain gua datang ke situ? Yang datang ke situ kan orang-orang sukses, orang-orang kaya. Nah gue apa yang gue punya? Begitu datang ke sono, cuy, nggak ditoleh, benar nggak? Iya. Padahal kalau kita membuat ukuran sukses kita sendiri, kita datang sebagai orang yang sukses datang ke sono. Menurut versi kita. Loh iya. Iya. Sukses itu kan kita yang membuat ukuran. Iya. Kalau orang membuat ukuran pada diri kita, tak ada habisnya. lelah kita mengejarnya. Iya. Ya kan? Betul. Lelah kita mengejar. Nah, kita buatlah sukses kita itu dengan target kita. Jadi ketika kita datang, kamu udah sukses, sudah menjadi pengusaha. Tapi gini-gini gue juga udah sukses loh. Kan orang pasti melihat kita, sukses apa? Tadi aja jalan kaki, juga kan gitu. Loh, sukses itu kan ada di saya, ukuran saya. Kalau ukuranmu seperti itu ya, monggo. Tapi ukuran saya kan seperti ini. Jadi sukses itu akan membangun sugesti bahwa kita bisa memiliki kepercayaan diri. Ini pengalaman saya lah. Ini pengalaman. Ketemu dengan teman-teman yang punya usaha banyak gitu ya. Cabang di mana-mana. Wow, bukan cabang lagi. Aduh. Duitnya katanya nggak ada serinya gitu. Tapi ketika duduk di meja, makan dengan nasi yang, ya saya lihat nasinya sama juga gitu, lauknya nggak kurang lebih lah gitu. Apa yang dia makan ya juga bisa saya makan. Terus saya bilang, kalau mereka kaya di sisi harta, oke, tapi di meja ini kita sama. Ya kan? Kita sama. Itu dia. Nah, gimana Rama? Rama udah sukses belum? Sederhana kan? Masih ragu. Loh. Kenapa masih ragu? Mana ya? Bingung juga. Harusnya enggak dong. Harusnya Rama bisa mengatakan saya sukses. Paling enggak dulu saya punya motor itu tahun sekian. Kalau jalan dihidupkan, rasa itu asapnya blub. Pokoknya kalau ada orang di belakang habis mandi, dia harus mandi lagi. Lalu Rama beberapa tahun kemudian mampu walaupun dengan cara mencicil sebuah motor yang jauh lebih sehat, yang lebih elegan sesuai dengan Rama, dan itu ternyata sekarang lunas. Apakah itu tidak bisa dibuat sebagai ukuran sukses? bisa. Ukuran sukses oke, kalau kita membandingkan dengan orang lain. Ukuran sukses itu kalau kita bandingkan dengan, jadi kalau orang apple to apple dia. Nah, jadi kalau HP Samsung
J kaca J39 lah misalnya. Saya nggak tahu apakah betul juga. Itu harus disetarakan dengan yang sejenis. Apakah merek Vivo atau apa, tapi yang sejenis, atau Oppo kan ya, yang speknya sama, baru bisa dibandingkan. Janganlah Samsung yang tipe J itu dibandingkan dengan iPhone 13. Enggak setara. Jadi kalau sukses Rama kemudian disetarakan dengan teman yang sudah pengusaha, yang punya rumah, punya mobil, punya apa, ya enggak bisa apple to apple. Karena ukurannya berbeda dengan ukuran kita. Jadi pertanyaan saya lagi, ini kayak sidang Sudahkah Anda sukses, Bung Rama? Sudah. Sudah. Matanya harus menyala dong. Sudah. Efek puasa, Pak. Jadi itu dia bagaimana sukses di dalam konsep kehidupan kita. Jadi mencereweti diri kita agar kita bisa meraih sukses itu. Jadi sukses itu jangan selalu diukur dengan harta orang lain, tapi ukur dengan harta kita. Jadi itu membuat kita lebih percaya diri kan. Sekarang Rama kalau dulu pakai motor itu balik, seandainya diputar balik lagi, pakai lagi motor yang lama, gimana? Masih pakai? Iya, tapi perasaannya gimana kalau beda dulu dengan sekarang? Iya, beda kan? Kalau dulu ada malu-malunya, tapi sekarang itu enggak. Yes, begitu parkir langsung paling depan. Kalau dulu parkirnya pojok. Betapuk-tapuk. Bahasa Melayu. Betapuk-tapuk itu sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet gitu ya. Jadi motornya itu udah parkir, teman-temannya, dia cari tempat yang nyelip-nyelip gitu. Tapi kalau sekarang, di mana parkir, set, turun kan. Artinya itu sukses. Jadi jangan malu, karena rasa rendah diri kita itu muncul karena kita membuat ukuran yang tidak apple to apple dengan orang lain. Misalnya ada anak orang yang memang sudah kaya dari sononya, dari keluarganya. Iya, waktu sekolah aja dia sudah pakai mobil, diantarin pakai mobil, motornya motor yang cc besar gitu. Lalu kita mau ukur dengan dia, ya jangan dulu. Kalau memang mau ngukur dengan dia, kita juga melihat dulu, kita sudah melampaui belum dari lonjakan-lonjakan kita. Katakanlah targetnya tadi kan satu hari nih 500 meter. Sekarang kita buat, masih 500 meter, tapi tidak satu hari. Saya buat setengah hari. Waktunya dipercepat. Waktunya dipercepat. Nah, dalam bekerja kan begitu. Sukses menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kalau sukses menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 5 jam, kenapa tidak dipercepat jadi setengah jam? Itulah yang membuat orang-orang seperti negara-negara industri itu kemudian mengembangkan teknologi agar mempercepat proses. Yang proses tadinya pakai tangan manusia membuat kaleng itu, sekarang pakai robot, cek, bikin mobil. Sekian jam selesai. Kalau pakai tangan manusia, berapa lama? Suksesnya apa? Sukses. Gitu loh. Nah, dari sisi waktu masih banyak yang bisa kita ulik, bagaimana kita membuat diri kita merasa diri kita jauh lebih sukses. Itu bagian pertama dari obrolan kita, ya. Ini masih ada, sebetulnya kita ada rentetan dari obrolan kita ini. Anda bisa mengikuti terus edisi ini, tonton terus dan dengar terus, tonton terus di channel saya dan dan dengar di Spotify ya, yang sedang kami buat. Ya, itu akan kita siarkan dan mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi bagi Anda. Kita masuk ke episode yang kedua sebentar lagi. Yo, mari.